Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Latifatul Khair sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan prodi Pendidikan Matematika di Universitas PGRI Semarang. Berikut merupakan praktik pembelajaran saya di kelas 11 SMK Nahdlatul Ulama Ungaran dengan topik fungsi inverse. Mohon bimbingan dan saran untuk perbaikan praktik pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silahkan disiapkan terlebih dahulu untuk alat tulisnya. Kemudian handphonenya pastikan terkoneksi dengan internet terlebih dahulu. Nanti saat kalian bekerja kelompok, pastikan salah satu dari rekan kalian mendownload aplikasi yang namanya IBM Calculator, ya, atau kalkulator namanya Indeks Massa Tumbuh IMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, saya akan presensi terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak hadir? Ada siapa? Oke, baik. Kemudian Azala ya. Kita mulai terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar materi. Halo? Hai. Akan belajar mengenai materi fungsi inverse. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar konsep dasarnya ya mengenai fungsi inverse itu seperti apa, kali ini nanti kalian akan dihadapkan dengan masalah kontekstual yang kaitannya dengan fungsi inverse ini nanti, gitu ya. Kemudian capaian pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini, khususnya di kelas 11 adalah kalian dapat menentukan fungsi inverse. Dan tujuannya apa? Kalau kemarin sudah belajar konsepnya, kali ini nanti kalian akan belajar menggunakan problem based learning, begitu. Tujuannya kalian nanti bisa menganalisis teks, kemudian menafsirkannya bahasa verbal ke bahasa matematika, kemudian mengubah pernyataan verbal itu ke model matematika, kemudian melakukan prosedur penyelesaian, melakukan ini interpretasi hasil. Fungsi inverse itu sebetulnya untuk apa sih? Coba lihat di depan sini. Ibu sudah bawa apa ini? Timbangan. Apa hubungannya timbangan dengan apa ini? Fungsi inverse. Ternyata ada. Nanti itu salah satu manfaat dari fungsi inverse. Dan kalian belajar itu kalian dapat merawat diri, merawat kesehatan diri, begitu ya. Nanti kita aplikasikan di masalah kalian. Tapi sekarang saya ingat kalian untuk tes kemampuan awal terlebih dahulu. Silahkan barcode ini untuk di-scan. Perhatikan di layar. Ada tes kemampuan awal menggunakan Mentimeter. Bisa? Atau saya bagikan untuk kodenya. Silakan buka www.mentimeter.com, kemudian enterkan kodenya. Kita mulai. Soal yang pertama, perhatikan di layar. Langsung saja ketikkan jawabannya berapa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan 3x plus 4, tentukan inverse x-nya. The last number. Tentukan fungsi inverse ketika x-nya diganti dengan negatif 5. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, good. Masih bervariatif ya. Rata-rata menjawabnya negatif 11. Oke, thanks for your join. Mari kita bahas. Oke, baik. Inverse. Apa sih itu inverse? Ya, good. Kebalikan. Maksudnya kebalikan bagaimana, Bu? Jadi kalau misalnya saya gini, kebaliknya apakah begini? Jadi kalau negatif 1, ketika dioperasikan hasilnya 6. Ya, direlasikan hasilnya 6. Kalau kebalikannya 6, ya berarti berapa? Good. Negatif 1. Gitu ya. Ada yang mau maju ke depan untuk mengerjakan fx sama dengan 3x plus 4, kemudian mencari nilai inverse-nya? Oke, good. Silakan. Yang lainnya silakan menulis di buku masing-masing untuk merecall kembali, mengingat kembali mengenai materi konsep fungsi inverse. That's good. Itu dia jawabannya. F inverse-nya adalah X dikurangi 4 dibagi 3. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Oke. Kita lihat pada di layar dulu yuk. Ini gambar apa yang di layar ya? Halo? Gambar apa ini? Mesin. Good. Itu anak langsung nangkep ya. Mesin daur ulang. Apa yang didaur ulang? Sekarang begini. Kalau kita belajar mengenai fungsi inverse, itu diasumsikan seperti mesin daur ulang ini. Awalnya kalian lihat di sebelah kiri kalian ini. Ini adalah karet. Karet kemudian diolah menjadi ban. Nah, tentunya di dalam mesin ini ada sebuah fungsi, yaitu fungsinya adalah 10 dikurangi 3. Tapi apa yang terjadi? Ini kan ketika dia fungsi. Tapi kalau fungsi inverse dibalik, kira-kira bagaimana analoginya? Kalau ini kan karet jadi ban. Good. Good, Tri. Berarti kalau dibalik itu maksudnya adalah dari ban, kemudian lihat arah panahnya ini, nak. Menjadi karet. Karena ketika diproduksi itu ban-ban itu biasanya ada yang cacat. Ketika cacat, laku nggak dijual? Tidak laku, sehingga harus di-recycle kembali, harus didaur ulang tadi Khairul Anam menyatakan, sehingga ini nanti dimasukkan ke dalam mesin ini. Tentunya formulanya berbeda. Nanti kalau sama nanti jadinya bukan karet lagi, begitu ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Fx di sini tadi produknya berupa apa? Ban jadi apa? Karet. Berarti X ini adalah banyaknya yang diolah biar menjadi ban ini apa? Good. Ini banyak ban. Kemudian yang ini adalah banyak karet. Nah sekarang yang dimaksud itu adalah F inverse-nya. Berarti mencari apanya? Mencari banyak. X tadi apa nak? Mencari apa? Banyak karet. Yang akan diolah di sini nanti keluarannya menjadi berarti ini adalah banyaknya X itu banyaknya karet, kemudian ini adalah banyaknya ban yang muncul. Kemudian kalau F inverse X, berarti kalian mencari banyaknya karet. Betul, itu nanti berapa drum begitu ya. Jadi dibalik. Ingat dari mesin daur ulang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum ke tim, silakan perhatikan masalah berikut, silakan dibaca secara seksama. Judulnya mengenai apa itu? Berat badan ideal. Kalian mengetahui berapa berat badan kalian? Ya, oke. Mengetahui berapa tinggi badan kalian? Tahu. Kira-kira sudah ideal belum? Tidak tahu. Taunya ideal atau tidak ideal bagaimana? Nah, ini dia nanti akan ada terselesaikan di masalah
berat badan ideal. Ada yang salah satu mau membacakan untuk rekan-rekannya? Oke, silakan. Lainnya mendengarkan. Yuk. Berat badan ideal. Menjaga berat badan agar tetap ideal bukan hanya soal penampilan, tetapi juga agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Berat badan tetap normal akan mencegah munculnya penyakit metabolik, mencegah munculnya penyakit yang berada dan menghindari kematian prematur akibat fungsi organ yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Untuk mengecek bahwa berat badan kita ideal atau tidak, ada banyak rumus yang dapat digunakan. Salah satunya adalah rumus Broca. Rumus yang ditentukan oleh Paul Broca ini membedakan cara perlindungan antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, berat badan ideal, tinggi badan 100 dikurangi 100 dikurangi tinggi badan 100 dikurangi 100 dikalikan 10/100. Oke, lanjut cukup ya. Karena di sini ada perempuan, ada, hanya saya saja ya. Mungkin kalau kalian lagi. Sehingga ternyata si Paul Broca ini menemukan rumus berat badan ideal. Tugas kalian adalah, ada yang belum paham mengenai case-nya? Aman ya? Oke. Nah, misalkan BX ini adalah fungsi yang menyatakan berat badan ideal kalau diketahui tingginya. Tapi kalau tidak diketahui tinggi, atau yang dimaksud dengan B inverse 60 itu artinya apa? Jadi tadi punya BX, X-nya ini adalah apa di situ? X-nya apa? Tinggi badan. X-nya tinggi badan, BX-nya adalah berat badan. Kalau dibalik, berat badan dihitung dari tinggi badan. Kalau dibalik berarti? Good. Jadi sudah tahu ya jawabannya ya. Yang kedua, ukurlah nanti salah satu rekanmu saat bertim. Salah satu rekanmu silakan diukur berat badannya, tinggi badannya berapa. Silahkan nanti kalian menyimpulkan kira-kira temanku yang satu ini dia itu udah ideal belum? Ya, nanti kita cek pakai kalkulator IMT itu. Kalau belum ideal, terus sarannya apa sebagai besti yang baik? Begitu ya? Kalau lebih benang merahnya sudah ketemu? Sudah? Ada yang ditanyakan? Cukup, silahkan membentuk kelompok dengan kelompok sebagai berikut dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan duduk terlebih dahulu. Oke. Putra. Oke, satu ikut tim sebelah. Berarti kamu di sini. Kalau sudah urut dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 melakukan pengukuran. Siapa yang ditunjuk? Oke, Rian. Di belakang ya. Yang mencatat siapa? Ada yang mencatat? Mencatat tingginya di buku terlebih dahulu. Tingginya berapa? Kemudian namanya berapa? Baik. Berapa beratnya? Yuk, tim 2 ditunjuk salah satu, maju ke depan. Sama tinggi badan. Iya. Tinggi badan dan berat badan. Oke, baik, sudah ya, mengetahui ya. Oke, baik, cukup, Adil. Oke, ya, yuk, dihitung 162. Dilihatkan berapa ini? 54. Oke, 54. Nih, Sri, dilepas sepatunya.
Baik, setiap tim sudah dapat data? Sudah? Diisikan untuk berat badan, silakan diisikan di halaman 2. Sudah? Untuk tinggi badannya diisikan di halaman 3. Selamat bekerja dan saya akan mulai penilaian kinerja dari sekarang. Boleh saya meminta pendapat di tim ini? Untuk nomor 1, arti dari B inverse 60 apa? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Ya. Maksudnya apa? Apa nak? Fungsi tinggi badan dengan berat badan 60 kg. Diulangi? Fungsi tinggi badan dengan berat badan 60 kg. Berarti diketahui tingginya dulu atau berat badannya dulu ya? Berat badannya dulu. Oke. Oke, gitu ya. Oke, sudah good. Bisa dilanjutkan. Bisa disebutkan nama anggota timnya siapa saja? Ya. Gantilah si Faul, kemudian satu lagi. Boleh bisa menuliskan isi. Sudah tahu tadi berat badannya berapa? Berapa? 51. Terus kemudian untuk permasalahan nomor 1 sudah tahu jawabannya? Ya, coba sampaikan pendapatnya. Apa maksudnya dari B inverse 60? Yang nomor 1. Artinya apa? Fungsi tinggi badan dengan berat badan 60 kg. Bagaimana? Yang keras? Fungsi tinggi badan dengan berat badan 60 kg. Berarti yang diketahui itu berat badannya atau tingginya? Berat badan. Good. Berat badannya ya, tadi sudah diketahui 51. Oke. Good. Silahkan dilanjutkan, kemudian dituliskan, bisa menggunakan pulpen biar jelas ya. Coba dilihat. Berat badan sama dengan, ya kan? Di sini ada tinggi badan. Jadi kalau analoginya tadi ini adalah apa tadi produknya? Mesin apa? Ban. Ban dibuat dari karet. Berarti ini X-nya ya. Kalau inverse-nya ini berarti adalah bukan berat badan tapi iya, good, tinggi badan. Berarti sudah tepat ini. Tinggal dibacakan saja apa tulisannya dari timmu. Fungsi Tinggi badan dengan berat badan. Oke, good. Itu ya. Jadi ini adalah fungsi tinggi badan kalau berat badannya adalah 6. Sekarang permasalahannya berat badannya berapa? 56. 56. Kalau 56 berarti yang ditanyakan nomor 2 apa? Ideal. Sudah ideal belum? Agar ideal kalau berat badannya segini harusnya tingginya berapa? Begitu kan ya? Oke. B inverse-nya sudah ketemu belum? Sudah ya? Sudah. Berapa? Berapa ini? 10 X plus good. Good. Sudah ya? Kemudian X tadi apa? Tinggi badan atau berat badan? Apa? X itu tadi adalah Berat badan. berat badan. Kan dibalik ya. Berat badan. Berat badannya berapa? 56. Iya, 56. Berarti X-nya diganti dengan bilangan? Iya. Terus dilanjutkan. Untuk diskusi 5 menit lagi. Sudah tahu berat badannya berapa? 51. Ini bisa diganti dengan X-nya diganti dengan berat badannya berapa? Iya, betul. Berat badannya berapa? 54. Iya, ganti. Berapa? 54. Ini 54. Iya. Good. Kemudian
Ini sama. Iya. Yang lainnya membantu menghitungkan. Hasilnya berapa ini? 54. Iya. Coba bagaimana? Cara menyelesaikannya bagaimana? Nih. Ya, good. Tambah 90 dikalikan dibagi. Iya, good. Berapa? Coba. 50 ditambah 54 tambah 90 dikali 10 dibagi 9 bagi 154. 154 kan? Ini ditambah ini berapa? Ayo, menggunakan manual dulu. 90 ditambah 54 berapa? Ya, harus jauh lebih pintar daripada kalkulator. Yuk. Kamu sudah menghitung. 44. Good, 140. 4 kalikan 10. Saya ditanyakan. Bagaimana? Ini berat badannya dia. Orang ini tuh, orang ini kan Tuh. Biar satu dulu ya, satu dulu. Nanti kalau setelah itu kamu biar dia bicara dulu. Yuk, dilanjutkan. Ya. Oh, X tadi apa? Berat badan. Berarti X-nya juga berat badan. Berapa berat badannya? Ya, begitu ya. Kemudian dilakukan penjelasan. Yuk. Yuk, yang lainnya ya, segera ditulis. Jelaskan sedikit. Ya, berapa tadi? Ya. Yuk, yang lainnya sambil mengoperasikan, mengajarkan. Ada yang ditanyakan? Siapa tadi yang bertanya? saya Bagaimana? apakah jadi benar 165 ditambah 90 kemudian dikali 10 dan dibagi 10. Sekarang saya tanya, B inverse X tadi, B inverse 60 tadi apa? Untuk mencari tinggi kalau diketahui berat badan. Berat badannya berapa? 58. Kalau X-nya di sini 58, kenapa di sini tiba-tiba jadi 165? Harusnya 58. good. Oh. Ya, keren ya. Kemudian realitanya berapa? Terus disimpulkan berat badannya terus ideal enggak? Ya jelas berarti. Kalau tidak ideal, terus menurutmu saran untuk si Rian apa? Ya tulis saja di situ ya. Oke, good. Cukup untuk hasil diskusinya. Kemudian kalian sudah menyimpulkan ya nak? Sudah? Coba dikeluarkan aplikasi apa tadi? IBM Calculator. Diisikan umurnya berapa, kemudian berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Oke. Khairul sudah mendownload? Ya. Diisikan dulu. Jangan lupa, laki-laki perempuannya jangan lupa. Sudah laki-laki ya? Ya. Umurnya berapa? Oke, good. Normal? Sesuai berarti semuanya? Iya. Sudah ada saran ya? Walaupun sudah normal ada saran ya nantinya untuk si? Iya. Gitu ya. Oke, good. Kamu menuliskan di sini yang besar. Yuk. Persiapan presentasi 5 menit. Yang lainnya berkewajiban untuk bertanya. Menuliskan pertanyaannya di LKPD. Boleh pertanyaan? Halo, dengarkan dulu halo. Bagi yang tidak presentasi, bisa memberikan saran, boleh ya? Boleh. Yang berbeda tentunya sarannya tidak sama. Atau dua, halo, silakan bertanya tentang prosesnya, proses perhitungannya apabila ada yang kurang, gitu ya? Wajib bertanya. Yuk, silakan tulis pertanyaannya di bawah, di sini. Yang ingin ditanyakan apa? 1 pertanyaan. Yuk. Saran?
Di saran ya. Saran ya, wajib ya. Sarannya apa? Yo, kan urung krungu. Ya dilihat coba itu ideal atau tidak saran. Ya, bertanya ya. Bertanya untuk proses yang mana? Ini bener gak? Kan satu ini nanti satu. Ya ini 9-nya tidak. Enggak. Penghapusnya penghapus. Mau bertanya apa untuk tim ini? Untuk prosesnya, ada yang kalian tadi masih ragu, belum jelas di titik yang mana? Ya sudah. Terus ini nanti gimana Bu? Isinya yang berarti ya pilih mana? Iya. Nanti bertanya apa saya tanya? Bertanya apa? ya? Apa tadi? Untuk ini toh Bu. Iya. Dari awal ini. Pertanyaan sudah siap. Kemudian nanti saat proses presentasi, bagi yang bertanya boleh mengeceknya menggunakan aplikasi ya. Ketika dia mengatakan normal atau kelebihan atau kurang, nanti kalian bisa cek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari fungsi inverse. Kami sudah menimbang berat badan salah satu teman kami, yaitu Rian, dengan berat badan 47 kg dan memiliki tinggi badan 175. Kami menghitung dengan fungsi inverse, yaitu memasukkan 47 kg dan diperoleh hasil 152,2 cm. Jadi kesimpulannya berat badan Rian tidak ideal dengan tinggi badan 175 dan berat badannya 47. Saran dari saya yaitu menambah porsi makan dan olahraga. Itu dia. Silakan kalau ada yang ditanyakan ini mengenai Rian ya. Silakan. Siapa yang ingin bertanya tadi? Siapa yang bertanya? Angkat tangan ya? Iya. Silakan. Dengarkan semuanya ya. Satu tim bisa membantu menjawab nanti. Silakan. Yuk. Berapakah hasil dari fungsi inverse dari berat badan Rian? Berapakah B inverse dari berat badan Rian? B inverse-nya berapa? B inverse berat badan Rian. Ada yang bisa membantu? B inverse. Ya. Ini Bu. 152,2. Cukup? Oke, silahkan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break, tepuk tangan untuk tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Fatkur Rahman. Di sini saya mewakili dari kelompok 5 akan menjelaskan dari penyelesaian tugas fungsi inverse. Dan berikut adalah hasil dari kelompok kami yang sebelah kiri. Ini merupakan ubahlah pernyataan verbal menjadi model matematika. Berikut ini adalah bentuk dari model matematikanya. Lalu ke sebelah kanan yaitu adalah prosedur penyelesaian untuk menentukan variabel yang telah dicari. Dan sebelum kami melakukan pengerjaan pada bagian kanan ini, kami melakukan pengukuran pada tinggi badan dan juga berat badan. Salah satu teman kami yaitu Ricky Yalieva, yaitu dengan umur 16 tahun dengan tinggi badan 175
160 dan juga berat badan 54 yang dapat menghasilkan dengan angka 160. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Tadi yang belum bertanya, tim pojok itu belum bertanya. Silakan. Oke, silakan. Dari berat badan yang sudah ditunjukkan oleh Ricky itu sudah termasuk dari ideal. Cukup. Tutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Oke, baik. Ada dua ini ya. Ada dua kelompok yang sudah maju. Ada perbedaan simpulan. Kalau simpulan pertama tadi sudah ideal belum? Belum. Kalau yang kedua ini sudah ideal. Kok ya pas gitu ya. Dengan tinggi berat badannya 54, tingginya yang seharusnya agak dia ideal adalah 160. Ini tadi yang diukur siapa? Ya, Ricky apa resep lagi? Kok bisa ideal gitu badannya? Apa resepnya? Good. Oke, loh, itu bagi yang belum melaksanakan patut dicoba loh ya. Iya, testimoni, betul. Tapi ya, silakan nanti cek masing-masing dengan kalkulator IMB tadi atau BMI tadi ya, sendiri ya. Nah, begitu juga jangan berkecil hati tadi untuk tim yang satu. Ya, karena itu juga saya alami sejak zaman SMA, itu saya juga kekurangan berat badan. Jadi tidak sendiri, tenang. Ada saya di sini dan mungkin kebetulan ada yang lainnya juga di sini ya. Nah, itu sebagai pengingat sehingga kita harus bagaimana. Tadi sudah tepat. Tadi sarannya apa? Untuk mengambil porsi makanan. Porsi makanannya. Apakah ya boleh siomay banyak? Ini aja siomay yang begitu? Tidak. Jadi yang bagaimana? Kalorinya katanya diatur. Terus apa lagi? Gitu ya. Sudah terasa ya manfaatnya ya. Dari kita belajar effort, kalian peduli terhadap diri sendiri. Sehingga what must I do? Supaya saya bisa sehat itu tadi. Gitu? Cukup? Ada yang ditanyakan? Tidak? Sampaikan terima kasih kepada rekanmu dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ada dua latihan soal. Silakan kerjakan dalam waktu 10 menit di buku masing-masing. Akan dikumpulkan. Silakan. Sampai ke belakang, Pak. Yuk. Satu bantu satu. Silakan kerjakan. Bisa dibuka bahan ajarnya yang ada di Google Classroom atau memanfaatkan buku cetak yang ada. Waktu 10 menit dari sekarang. Untuk soal, silakan diselipkan saja. Ya, estafet ke depan, silakan. Soal diselipkan di salah satu buku rekan kalian ya. Iya. Untuk buku paket bisa dikumpulkan ke depan. Tadi saat kalian menemui soal di latihan soal ya, kita bahas sekilas, perhatikan di layar mengenai hand sanitizer ya. Artinya A negatif 1X adalah fungsi yang menyatakan volume isi satu botol hand sanitizer. Ya itu. Terus kemudian bagaimana interpretasi dari hasil yang diperoleh? Silahkan dilihat.
Jadi isi volume secara keseluruhan hand sanitizer itu berapa mililiter? Iya, good, 800 mililiter. Ada yang ditanyakan? Pertama kali saat kalian menghadapi soal atau masalah tadi ya, langkah pertama tadi teman kalian salah satu tadi apa yang dia lakukan? Langsung menghitung? Masalahnya diapakan dulu? Menyimpulkan? Diapa? Tadi pertama kali kamu melakukan apa, Nak? Waktu kamu berdiri kemudian melihat layar, apa yang kamu lakukan? Membaca. Good. Membaca, memahami apa itu isi teks terlebih dahulu. Setelah itu kamu analisis. Tadi yang Ilham sampaikan dari kiri ke kanan, gitu ya. Ada bahasa verbal dijadikan bahasa matematika terlebih dahulu. Terus kamu modelkan dulu ya Kak. Baru tadi hitung prosedurnya seperti apa. Kalau sudah selesai, tadi biasanya pertanyaan pertama apa arti dari tadi apa? Arti dari B inverse itu tadi. Artinya kalian diminta untuk menginterpretasikan hasil. Itu simpulan kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Apa yang membuat kalian senang? Hitung-hitungannya kata ya. Mengetahui berat badan? Iya, jadi tahu ya. Nanti seperti itu. Oke, sekali lagi kita tutup janji saya dengan apa tadi? Kuis. Kita kuis dulu. Silakan masuk di kuisis. Waktu tidak usah lama-lama, cukup 5 menit. Jawab, klik ya atau tidak. Kemudian penyelesaiannya silakan di selembar kertas yang akan saya bagikan. Jangan lupa proses perhitungannya. Yuk kerjakan sendiri-sendiri. Cukup? Kita lihat siapa yang ada di peringkat pertama. Ada Ricky. Peringkat teratas, tepuk tangan untuk mereka. Yang terakhir, nanti saat ini kalian mengisi form refleksi ya. Refleksi diisi ya. Oke. Setelah diisi, nanti kalian ada penugasan di bahan ajar yang sudah kalian download itu. Di halaman paling akhir itu ada tes formatif. Silahkan kerjakan nomor 9 dan nomor 10. Gitu ya. Refleksi pembelajaran sudah dilakukan. Kemudian nanti silahkan dikerjakan bahan ajar. Silahkan lihat pada layar dulu. Ya. Ini penugasannya ya. Silahkan dikerjakan untuk halaman 9 dan 10. Ini kira-kira gambar apa ya? Besi yang berkarat. Ya, itu khusus nomor 9 dan nomor 10. Ada yang ditanyakan sejauh ini, Nak? Cukup? Baik, ketika dirasa cukup, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya, selalu jaga kesehatan dan kalian masih masa tumbuh kembang, dirawat badannya baik-baik. Apa yang kalian konsumsi, satu yang halal, yang kedua yang sehat. Gitu ya. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih.